Lantas seperti apa suasana pusat takjil di Pasar Ben Hill? Sudah ada rekan Bayu Pradana langsung dari lokasi. Bayu, sebelum bicara suasana Bayu, kudapan apa paling favorit Bayu nih? Agung dan juga pemirsa, kalau bicara soal hidangan favorit, pastinya macam-macam sekali, tergantung selera dari Sabang sampai Merauke. Tentunya masakan Indonesia ini punya ciri khasnya sendiri dan yang pastinya tidak pernah gagal untuk menggugah selera, terutama di bulan Ramadan. Nah, bicara soal takjil, ini saya sudah berada di Pasar Takjil Ben Hill, di mana memang dari Sabang sampai Merauke pun Anda bisa jumpai di sini. Langsung saja bersama juru kamera Seprio Donaldi, saya akan mengajak Anda, pemirsa dan juga Agung, untuk kita berkeliling sejenak. Ada takjil apa saja yang bisa diburu di Pasar Ben Hill ini sebagai teman Anda berbuka puasa di hari pertama hari ini. Anda bisa melihat menggoda sekali, bukan, makanan-makanan yang terlihat memang ini dari gorengan, lalu juga ada makanan yang mengenyangkan seperti ada aneka masakan Padang yang Anda lihat di layar kaca Anda, lalu juga ada masakan Sunda, dan kalau kita bergeser sedikit nanti di sebelah sana juga ada masakan khas Yogyakarta, dan di sebelah kanan saya sini juga ada masakan khas Sumatera Selatan atau Palembang. Aneka pempek di sini ditawarkan. Juga di sini ada masakan khas Medan, juga ada burung punai. Di sini luar biasa sekali. Dan yang pastinya di hari pertama ini, Agung dan juga pemirsa, masyarakat ini sudah meramaikan bahkan membanjiri Pasar Takjil Bendungan Hilir ini. Bukan tanpa alasan, Agung dan juga pemirsa. Setelah kemarin 2 tahun sebelumnya masyarakat bahkan juga pedagang ini sempat terbatasi oleh ketatnya aturan. Dan di tahun ini 2022 atau di 1443 Hijriah, Ramadan kali ini jatuh di tengah aturan PPKM level 1 di Jakarta. Ini artinya meskipun masih di tengah aturan PPKM, namun tidak seketat 2 tahun sebelumnya, dan masyarakat ini sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang memang menjadi tradisi mereka di bulan Ramadan, Agung dan juga pemirsa, seperti diantaranya berburu takjil di Pasar Bendungan Hilir ini. Kita bisa melihat kembali, Agung dan juga pemirsa, masyarakat yang terus berburu menu takjil mereka. Ada yang memang ingin makan makanan ringan, tapi juga tak sedikit dari mereka yang mencari menu-menu kesayangan mereka seperti masakan Jogja. Ada gudeg khas Ben Hill di sini, juga yang menjadi langganan lainnya ada pempek yang saya bicarakan tadi, dan masih banyak lagi. Dan memang tadi tenda Pasar Takjil Ben Hill ini sudah mulai dibuka dari pukul 3 sore, dan nanti rencananya ini akan dibuka sampai pukul 7 malam nanti. Saya pun sudah tidak sabar, Agung dan juga pemirsa, saya harap Anda semua juga bisa bergabung dengan saya untuk berburu takjil di sini karena seru sekali dan banyak sekali pilihannya. Agung. Bayu, kami bisa menangkap antusias warga begitu besar begitu untuk berbelanja di Pasar Takjil Ben Hill. Tapi kalau kita lihat kondisinya dibandingkan tahun lalu yang memang masih ada PPKM level tertentu, sekarang PPKM-nya sudah menurun levelnya begitu. Omset para penjual ini meningkat dibanding tahun lalu atau sama saja? Agung, kalau bicara omset juga pastinya ini menjadi poin tersendiri atau pandangan tersendiri bagi para pedagang ini. Tadi kami juga sempat berbincang dengan para pedagang dan memang mereka mengaku senang karena seperti yang kita tahu tadi, aturan PPKM yang menjadi pembatas kita semua selama 2 tahun, dan tahun ini batasannya lebih ringan dikarenakan yang diterapkan adalah PPKM level 1. Agung dan juga pemirsa, ini tentunya menjadi sarang omset bagi para pedagang. Meski demikian, ini baru hari pertama dan para pedagang ini baru melepas rindu untuk menjajakan dagangan mereka, masakan mereka, aneka dari Sabang sampai Merauke tadi. Dan tentunya mereka pun senang menyambut kembali para pembeli, para pengunjung yang mayoritas merupakan dari Jakarta, bahkan juga dari daerah lainnya yang sudah mengetahui bahwa Ben Hill ini adalah pusatnya pasar takjil gitu ya. Dan memang banyak sekali pilihannya, dan tentunya mereka berharap bahwa tahun ini
ini merupakan awal yang bagus bagi mereka dan mereka berharap di tahun ini di Ramadan 1443 Hijriah ini Agung dan juga pemirsa nantinya ini bisa terus berjalan seperti ini bahkan bisa kembali normal nantinya sehingga nantinya perekonomian di Indonesia ini bisa terus berputar dan tentunya kembali seperti normal sedia kala. Agung. Iya, Anda menyebut tadi ada beberapa jajanan berbahan gorengan gitu ya. Kita tahu minyak ini lagi mahal. Di sana harganya gimana? Tetap sama atau jadi tambah mahal, Bayu? Ya, Agung, seperti yang kita tahu memang kenaikan harga minyak goreng ini menjadi salah satu fenomena yang bahkan ini seperti menyeramkan bagi para ibu-ibu. Tapi kalau kita lihat, memang ini tidak mengurangi semangat mereka. Dan memang para pedagang ini sebisa mungkin ini tetap mempertahankan harga dari gorengan yang mereka jual sebisa mungkin. Dan memang kalau kita lihat ini tidak mengurangi dari minat pengunjung untuk berburu gorengan. Seperti yang Anda lihat di sini, Anda bisa melihat ada tahu goreng, lalu juga ada risoles dan lain-lain. Meskipun dengan fenomena ini mereka terus mencari jalan keluar bagaimana agar nantinya bisa tetap menjajakan dagangan mereka yang merupakan mayoritas adalah gorengan. Ini seperti sedia kala. Namun untuk lebih lanjutnya mungkin langsung saya kita tanya kepada para pedagang ini yang berdagang gorengan. Mas, kita live di MNC News. Boleh kita tanya, Mas, di sini berdagang gorengan seperti yang kita tahu. Boleh maju sedikit, Mas? Mendekat pada saya. Mas, karena harga minyak ini kan belakangan ini menjadi fenomena gitu. Bagaimana sih supaya tetap tidak mahal gitu gorengannya? Ini saya nggak bisa ngomong, kecilin dikenyapin. Apa Mas? Bosnya Mas? Paling dikecilin kuenya gitu, jadi Tapi ada kenaikan harga nggak sih? ada dikit. Jadi berapa nih satunya? Satunya ini 2,5 aja, ada yang 3.000 gitu. 3.000-an satu. 3.000-an. Tapi tidak menyurutkan pembeli untuk tetap berburu gorengan ya? Tidak sama sekali, insya Allah. Senang nggak sih? Senang nggak sih di Ramadan pertama ini udah rame banget nih Mas? Alhamdulillah seneng banget. Senang banget ya. Dengan Mas siapa saya bicara? Mas Bibit tuh. Oke, terima kasih banyak Mas, sehat selalu, semoga ini bisa ludes hari ini ya. Aneka upaya mereka lakukan dimulai dari mengecilkan sedikit ukuran gorengan, tapi yang saya lihat sini tidak terlalu kecil Agung dan juga pemirsa, masih bisa mengenyangkan. Dan juga tadi seperti salah satu cara lainnya adalah dengan menaikkan sedikit harga gorengan menjadi satunya di 3.000. Meski demikian, meski ada kenaikan harga gorengan, tapi Anda bisa melihat tetap masyarakat ini tidak surut semangatnya untuk tetap berburu takjil. Meskipun demikian, ada pilihan lain yang bisa mereka pilih untuk menu takjil, seperti diantaranya ada rebus-rebusan, dan juga ada menu kukus seperti ini, lontong, dan juga seperti ada puding, dan bahkan ada kolak yang menjadi salah satu menu wajib di bulan Ramadan ini. Dan tentunya para pedagang masing-masing juga ini mempunyai triknya masing-masing Agung dan juga pemirsa untuk tetap bisa meraup omset, dan yang pastinya mereka melihat bahwa Ramadan kali ini menjadi momen berkah kembali bagi mereka. Menjadi momen berkah bagi semua begitu Bayu ya. Terakhir Bayu, ini barangkali yang menjadi pertanyaan warga yang mungkin belum pernah sebelumnya datang ke Pasar Takjil Ben Hill. Karena sebelumnya kita tahu pemerintah ini kemudian menggalakkan metode pembayaran non tunai untuk menghindari kontak secara langsung transaksi. Di Pasar Ben Hill sendiri, metode pembayaran yang diterima itu hanya melalui tunai atau sekarang sudah bisa melalui QRIS begitu? Ya, Agung, kalau kita lihat memang sampai sejauh ini masih banyak sekali yang menggunakan uang tunai, dan tentunya ini untuk mempermudah juga mereka agar bergerak lebih cepat ketika mereka sudah memberikan uangnya, lalu mereka akan bergerak untuk mencari yang lain. Begitu seterusnya Agung dan juga pemirsa. Namun ini tidak menutup kemungkinan ada transaksi model lain di mana ada sejumlah pedagang yang juga sudah menggunakan sistem KRIS atau QR Code ini untuk sebagai sistem transaksi mereka seperti itu. Dan tentunya diharapkan ini juga sebagai pilihan yang dipilih oleh masyarakat, bahkan juga disediakan oleh pedagang lainnya. Selain memang lebih mudah menggunakan sistem KRIS atau QR Code atau sistem digital lainnya, ini juga tentunya bisa menjaga kita lagi Agung dan juga pemirsa untuk tetap higienis dan tentunya mengurangi adanya transaksi kuman yang juga tidak diinginkan seperti itu. Agung. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung
langsung dari Pasar Ben Hill, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas, Bayu.